Kabar Kamis adalah satu segmen di channel ini di mana gue akan membagikan kabar-kabar terbaru seputar dunia perbukuan. Bisa itu berupa buku-buku terbaru yang akan dirilis atau juga tentang acara-acara buku yang kayaknya menarik gitu ya, makanya pengen gue share di channel ini. Jadi ada kabar apa untuk Kamis ini? Yang pertama adalah tentang ini dia. Online book fair Gramedia.com kembali hadir di mana semua buku didiskon sampai 90% di website Gramedia.com. Diskonnya itu bervariasi, ada yang 90%, 70%, 50%, 30%, dan juga 20%. Ada juga flash sale di mana buku-bukunya itu didiskon jadi cuma seharga Rp5.000 aja, tapi itu di jam-jam tertentu. Terus ada juga bonus hadiah satu buku random setiap transaksi minimal Rp150.000. Ada juga diskon gratis ongkos kirim sebesar Rp10.000 dan juga diskon e-book sampai dengan 50%. Menarik kan? Kemarin itu gue udah sempet cek beberapa judul yang emang adalah wishlist gue gitu ya, dan karena gue sekarang lagi pengen explore lebih banyak tentang buku puisi, kemarin gue menemukan bukunya Aan Mansur yang Melihat Api Bekerja itu sedang didiskon 30%. Terus gue juga lagi ngincer bukunya Naila Ali yang ini nih, juga didiskon 30%. Terus bukunya Pasukan Buzzer, sebuah novel misteri thriller terbaru dari penulis Korea, itu juga lagi didiskon 30%, dan masih banyak lagi. Makanya buruan cek promo-promo yang ada di website Gramedia.com lewat link yang gue taruh di kolom deskripsi bawah supaya kamu nggak perlu cari-cari lagi. Oke, kabar kedua adalah tentang buku yang akan terbit dan sekarang lagi masa pre-order, yaitu ini dia, Susu dan Telur, yang ditulis oleh Mieko Kawakami. Gue tuh udah ngincer dari sejak melihat versi bahasa Inggrisnya ya, covernya ini kalau yang bahasa Inggris berjudul Breasts and Eggs, dan untungnya penerbit Moi Pustaka menerbitkan versi terjemahannya. Kenapa gue penasaran banget? Karena kalau lihat review-review di Goodreads, ini tuh buku membahas isinya tuh feminis banget gitu, tentang apa sebenarnya hakikat sebagai seorang perempuan. Apakah kita harus punya anak? Kenapa kita harus mengalami menstruasi? Terus juga katanya di buku ini tuh menampilkan atau menggambarkan kehidupan perempuan masa kini di Jepang sana, yang mana mereka harus tetap kerja, tapi di sisi lain juga tetap harus ngurus anak dan juga suami. Nah, gue penasaran gitu mendapati blurb yang seperti itu, ulasan-ulasan yang seperti itu, gue jadi kepengen banget baca. Untungnya udah ada versi terjemahannya sekarang. Kalau kamu juga penasaran, mendingan cek Instagramnya penerbit Moi Pustaka untuk tahu detail pre-ordernya. Sampai sini kalau kamu suka sama videonya, please kasih like dulu dong. Terima kasih banyak. Sekarang kita masuk ke kabar selanjutnya. Kabar ketiga juga masih tentang buku yang akan terbit dan sedang masa pre-order, yaitu ini dia, Aku Ingin Pulang Meski Sudah di Rumah. Ini adalah sebuah esai pengembangan diri dari penulis Korea. Gue udah baca bukunya dan gue suka sama tulisan-tulisan penulis di dalam sini yang bikin pembaca jadi kayak merenung, terus beberapa bagiannya kerasa relate banget, ngerasa kayak pas bacanya tuh, ini tuh bagian ini gue banget gitu. Tema utamanya adalah tentang makna rumah dan juga makna pulang bagi setiap orang yang pasti berbeda-beda gitu kan. Gue udah bikin video ulasannya juga, kamu bisa nonton dulu mungkin sebelum ikutan pre-ordernya di sini atau lewat link yang ada di kolom deskripsi bawah. Kabar keempat juga tentang buku baru yang baru aja terbit dan lagi masa pre-order, yaitu ini dia, Petualangan Jack dan Piggy Natal. Ini adalah buku terbaru dari J.K. Rowling yang targetnya sebenarnya untuk middle grade, tapi buku middle grade-nya J.K. Rowling tuh kayak bisa dibaca oleh semua kalangan gitu ya. Cara J.K. Rowling bercerita tuh udah gak perlu diragukan lagi, pasti bakalan seru banget. Sementara kalau yang ini ceritanya tentang Jack yang punya mainan kesayangan bernama Durpik ya, pokoknya disingkat jadi DP. Sampai satu ketika di malam Natal mainannya tuh hilang. Tapi karena itu malam Natal, terjadilah sebuah keajaiban gitu, dimana mainan barunya si Jack ini membawanya memasuki petualangan ajaib mencari sesuatu yang hilang. Penasaran kan? Apalagi covernya ini cantik banget, lihat deh. Dan versi terjemahan yang diterbitin sama Gramedia juga pakai cover yang sama dengan versi Inggris sana. Jadi buat kamu yang udah kangen sama tulisannya J.K. Rowling, cus ikutan pre-order judul yang satu ini. Kabar kelima adalah tentang ini dia. Ya, ini adalah film ketiga dari Fantastic Beasts yang berjudul The Secrets of Dumbledore, yang kemarin itu heboh banget di timeline Instagram dan media sosial, yaitu karena udah ketahuan gitu tanggal rilisnya 15 April 2022. Semoga di Indo tayangnya nggak jauh-jauh ya dari tanggal tersebut, dan semoga
semoga kita udah bisa pergi ke bioskop untuk menonton filmnya. Gue belum sempet cari lebih lanjut di internet tentang spekulasi dari para fans-fansnya Harry Potter gitu kan mengenai isi dari film ini. Kalau kamu punya teori mengenai rahasia Dumbledore apa yang akan terungkap di film ketiga ini, bisa tuh tulis di kolom komen di bawah supaya gue jadi bisa kepoin. Dan sementara itu kita tunggu filmnya tayang di tahun depan. Kabar ke-6 masih tentang sebuah film adaptasi buku, yaitu ini dia, There's Someone Inside Your House, yang akan tayang di Netflix tanggal 6 Oktober besok dan diangkat dari novel berjudul serupa yang ditulis oleh Stephanie Perkins. Karena filmnya mau tayang, jadi gue baru mau ada niatan untuk membaca bukunya, yang mana ini tuh ceritanya tentang Makaniong yang bertekad untuk melupakan masa lalunya dengan cara pindah ke Nebraska. Tapi sayangnya di kota tersebut justru satu persatu siswa yang ada di sekolahnya dibunuh dengan cara mengerikan. Jadi sebenarnya teror apa yang mengikuti Makaniong ke tempat barunya. Nah itu tadi blurnya, dan kalau lihat di Google, si film ini tuh bakal digarap sama salah satunya James Wan yang ngegarap film Conjuring. Makanya gue penasaran visualisasi cerita ini tuh bakalan jadi kayak apa di tangannya James Wan gitu. Dan buat kamu ada yang udah pernah baca bukunya, bisa tulis di kolom komen di bawah gimana impresinya setelah baca, bagus atau enggak, dan apa harapannya untuk film yang akan tayang ini. Ada 6 kabar yang bisa gue sampaikan untuk Kamis ini. Mana yang paling menarik perhatian buat kamu bisa share di kolom komen di bawah. Share juga berita seputar perbukuan yang kamu tahu dan belum sempat disampaikan di video ini supaya dibaca oleh teman-teman yang nonton. Sekali lagi, please kasih like videonya kalau kamu suka dan subscribe juga ke channel ini. Kita ketemu lagi di video kabar Kamis selanjutnya. See ya!